tandai untuk pertemuan berikutnya adalah surat Al-Buruj, ya. Ya. Sekarang kita teruskan pelajaran kita. Kalau bulan yang lalu kita sudah membahas tentang ya bahwa semua ibadah yang kita lakukan tidak hanya di bulan Ramadan, tapi juga di bulan-bulan lainnya, semisal bulan haram. Ya, saat ini kita berada pada salah satu bulan haram. Bulan apa sekarang? Jangan bilang bulan Juli. Zulhijjah. Zulhijjah. Unmute itu Bunia teh di unmute. Saya teh nggak dengar suara tadi dia tuh. Pada masih di mute. Iya, ya. Jadi saat ini kita berada pada salah satu 4 bulan yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, yaitu bulan Zulhijjah. Kalau kita buka, kita ingat kembali pikir kita, firman Allah di surat 9 ayat 36. Coba kita buka, kita freshkan lagi pikiran kita, surat 9 ayat 36. Baca yuk yang udah nemu. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzolimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Iya, surat 9. Surat apa itu? At-Taubah. Surat At-Taubah ayat 36. Coba kita lihat. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Fakta yang kita lihat, jumlah bulan pada tahun Masehi 12, jumlah bulan pada tahun Hijriah juga 12. Ya, kata Allah, itulah ketetapan Allah pada waktu Allah menciptakan langit dan bumi. Artinya sejak Allah ciptakan langit dan bumi, sampai detik ini, jumlah bulan tidak mengalami perubahan. Tetap 12. Yang hikmahnya bagi kita, apapun ketetapan Allah yang tertulis dalam Al-Quran ataupun dalam hadis Rasulullah, sampai kapanpun tidak akan pernah berubah. Satu misal ketika Allah Ta'ala berfirman, Aqimis sholah, dirikanlah sholat. Yang dipertegas dalam hadis Rasulullah ketika Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala? Rasul menjawab, sholat pada waktunya. Maka sampai kapanpun, amalan yang dicintai Allah ini tidak akan pernah berubah, yaitu sholat pada waktunya. Atau ketika Allah Ta'ala berfirman, warattilil Qur'an tartila, kata Allah. Warattilil Qur'ana, kata Allah. Bacalah Al-Quran. Dengan kualitas bacaan yang Allah inginkan adalah yang tartila. Pelan-pelan. Masukkan hukum dan kaidah bacaan Quran. Karena salah baca bisa salah arti. Gimana kita garis bawahi, kata Allah, warattilil Qur'ana, bacalah Al-Quran. Perintah Allah yang diperjelas dalam ucapan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, bacalah Quran itu 1 juz tiap hari. Jika tidak mampu, maka bacalah Quran itu beberapa halaman tiap hari. Jika tidak mampu, maka bacalah Quran itu 1 halaman tiap hari.
Jika tidak mampu, maka tanyakan pada hatimu, kenapa engkau berat membaca Al-Quran. Andai hatimu bersih, maka engkau tidak pernah bosan membaca Al-Quran. Nah, dari firman Allah dan penjelasan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, bacalah Quran, kata Allah. 1 juz tiap hari. Nggak mampu beberapa halaman tiap hari, nggak mampu 1 halaman. Sampai kapanpun hukum ini tidak akan pernah berubah. Ya, tidak akan pernah berubah. Tugas kita hanyalah sami'na wa ata'na. Saya dengar, saya taat. Kenapa demikian? Karena memang Allah menciptakan manusia, ya amanahnya cuma 2. Apa sih amanah Allah pada penciptaan manusia? Dijawab dalam surat 2 ayat 30, 51, ayat 56. Surat 2 dulu ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia Allah berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Iya, surat 2 ayat 30. Asbab turunnya firman Allah ini ketika Allah ingin menciptakan manusia pertama, yaitu Nabiullah Adam alaihissalam. Baru ingin, baru niat, berarti kan belum diciptakan. Niat itu Allah utarakan dalam firman-Nya di hadapan malaikat. Kata Allah, inni ja'ilu fil ardi khalifah. Sungguh aku ingin menciptakan khalifah di muka bumi. Mendengar firman Allah, malaikat berkata, untuk apa kau ciptakan makhluk yang selalu mengadakan kerusakan dan pertumpahan darah? Dan terbukti ucapan malaikat itu ketika Allah ciptakan Nabiullah Adam alaihissalam bersama anak keturunannya, maka terjadilah kerusakan dan pertumpahan darah yang pertama. Apa itu? Ada yang tahu? Qabil dengan Habil. Anak Qabil membunuh Habil. Itulah kerusakan dan pertumpahan darah yang pertama di muka bumi. Qabil membunuh Habil. Alasannya apa? Perebutan. Kenapa? Masalah Iri ya. Iri. Berebutan apa? Pasangan. Dipasangin nggak mau sama. Betul. Jadi Qabil membunuh Habil hanya karena iri, tidak menerima perempuan yang dipasangkan untuknya. Artinya apa? Terjadinya kerusakan dan pertumpahan darah antara Qabil dan Habil ini gara-gara perempuan. Inilah yang dalam hadis Rasulullah dikatakan, fitnah yang paling berbahaya untuk lelaki adalah perempuan. Makanya Allah tutup tuh perempuan seluruh auratnya. Kenapa? Karena dia bisa menimbulkan fitnah. Tuh, iya. Jadi kata malaikat, untuk apa kau ciptakan makhluk yang selalu mengadakan kerusakan dan pertumpahan darah? Tidak cukupkah kami yang selalu bertasbih, memuji dan mensucikan namamu? Kata malaikat. Kata Allah, sungguh aku lebih tahu daripada engkau. Kasarnya kalau menurut bahasa kita, nggak usah bantah. Gue lebih tahu dari lu. Nggak usah bantah. Artinya apa? Ketika Allah berkata, aqimis sholat, dirikan sholat. Itu yang kita jalankan. Nggak usah bantah.
Ketika Allah mengatakan warattilil Qur'ana, baca Quran, itu yang kita lakukan. Nggak usah bantah dengan apapun alasan kita. Nah, itu maksudnya. Cuma seterusnya pada surat 2 ayat 30 ini kata Allah, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sungguh aku ingin menciptakan khalifah di muka bumi. Yang dalam hadis kata Rasulullah, khalifah itu pemimpin. Setiap diri adalah pemimpin. Ya, memimpin yang tugasnya adalah memimpin dirinya atas hawa nafsunya. Memimpin hawa nafsunya untuk menjadi nafsu yang dirahmati oleh Allah. Jadi apa tugas kita? Setiap kita pemimpin. Tugas utama kita memimpin diri kita dari hawa nafsu. Bukan kita yang dipimpin oleh hawa nafsu. Memimpin hawa nafsu untuk dijadikan nafsu yang dirahmati oleh Allah. Surat 12 ayat 53. Afwan Umi yang surat 5156. Ya, nanti kita nyambung nanti ya. dulu ya. Surat 12 dulu ayat 53. Bismillahirrahmanirrahim. Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang. Iya, surat 12, surat Yusuf ya, ayat 53. Ayat ini merupakan pengakuan Nabiullah Yusuf alaihissalam. Yusuf mengatakan, dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan. Seorang nabi saja mengakui dirinya tidak bebas dari kesalahan, apalagi kita. Kesalahan itu terbentuk karena hawa nafsu yang selalu mendorong pada kejahatan. Ada kata selalu. Berarti apa? Nafsu ini dominan menjerumuskan manusia pada kehinaan. Kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhan. Berarti apa? Nafsu yang cenderung pada kebaikan. Yang harus pahami, sifat nafsu selalu mendorong pada kejahatan. Tugas kita sebagai seorang khalifah menjadikan hawa nafsu ini menjadi nafsu yang dirahmati oleh Allah. Tuh, ya. Jadi kalau kita kembali ke surat 3 ayat surat 2 ayat 30 tadi, Allah mengatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sungguh aku ingin menciptakan khalifah, pemimpin di muka bumi. Yang dalam hadis setiap diri adalah pemimpin. Yang tugas utamanya adalah memimpin hawa nafsunya untuk menjadi nafsu yang dirahmati oleh Allah, yaitu nafsu yang cenderung pada kebaikan. Wujudnya apa? Di surat 51 ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Nah ya, di surat 51 ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar beribadah kepadaku. Kata agar menunjukkan tujuan. Jadi Allah menciptakan manusia sebagai khalifah yang tugas utamanya memimpin hawa nafsunya untuk menjadi nafsu ya yang beribadah kepada Allah. Nafsu yang dirahmati oleh Allah untuk ibadah kepada Allah. Ya, dan ibadah itu tidak ada musimnya, ya kan? Enggak ada musimnya, ya. Ibadah itu adalah kewajiban makhluk kepada Allah dan hak Allah kepada hambanya. Ya, jadi ibadah itu tidak ada musimnya. Ya, itu adalah kewajiban yang harus kita lakukan. Tidak hanya di bulan Ramadan, di 4 bulan haram ini enggak. Tapi di selama hidup kita.
Dan itu hak mutlak Allah pada hambanya yang tidak ada kata selesai kecuali dengan kematian. Nah, ya. Semua ibadah itu, baik di bulan Ramadan ataupun di 4 bulan haram ini. Yang di At-Taubah tadi ayat 36 kata Allah, di antara 12 tadi ada 4 bulan haram. Arti haram adalah dimuliakan oleh Allah. Yang dalam hadis kata Rasulullah 4 bulan Qamariyah yang diharamkan, dimuliakan oleh Allah Ta'ala adalah Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Dengan bentuk keharamannya, satu, barang siapa yang melakukan ketaatan dan ibadah di 4 bulan ini, pahalanya berlipat ganda. Dua, barang siapa yang melakukan pertumpahan darah, pertikaian, pertengkaran, perselisihan di 4 bulan itu, dosanya berlipat ganda. Yang di At-Taubah 36 tadi kata Allah, dan janganlah kamu menzolimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Jangan membuat kerusakan. Ya, pertumpahan darah, perdebatan, pertikaian, permusuhan. Karena dosanya berlipat ganda. Dari ayat ini ada sinyal-sinyal dari Allah untuk apa? Untuk banyak beribadah. Karena itu adalah tujuan Allah ciptakan kita manusia. Dilakukan di 4 bulan haram, pahalanya berlipat ganda. Di akhir ayat kata Allah, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang takwa. Arti takwa adalah takut kepada Allah. Realisasi takutnya adalah melakukan ketaatan dan ibadah. Di mana di semua bentuk ketaatan dan ibadah yang kita lakukan, baik di bulan haram, di ayat ini bulan haram, ataupun di bulan Ramadan, mendidik kita untuk sampai pada derajat yang paling tinggi di sisi Allah. Untuk sampai pada derajat yang paling mulia di sisi Allah, yaitu menjadi orang-orang yang bertakwa. Derajat takwa itu hanya diberikan kepada orang yang banyak dan rajin beribadah, ikhlas karena Allah. Jadi semua tuh ibadah menghantarkan kita untuk sampai pada derajat paling mulia di sisi Allah. Itu derajat takwa. Yang dalam hadis kata Rasulullah, kedudukan seluruh manusia di hadapan Allah adalah sama. Yang membedakannya adalah yang paling takwa. Yang artinya paling takut kepada Allah. Ya, derajat takwa ini diberikan kepada orang yang banyak dan rajin beribadah, ikhlas karena Allah. Jadi banyak dan rajinnya ibadah itu ada syaratnya, yaitu ikhlas karena Allah. Ingat surat 98 ayat 5. Buka lagi baca. Surat 98 ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaatinya semata-mata karena menjalankan agama. Dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus atau benar. Ya, surat 98, surat Al-Bayyinah ayat 5. Kita perhatikan. Allah Ta'ala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Padahal mereka itu adalah manusia, hanya diperintah, berarti nggak ada perintah Allah yang lain. Cuma ini doang. Apa itu? Hanya diperintah menyembah Allah. Tuh. Jadi apa? Allah cuma kasih perintah untuk manusia cuma menyembah Allah. Wasilahnya adalah dengan banyak ibadah. Bentar.
Ya, maaf Bu, sekilas info. Bujang mau berangkat. Ya. Jadi kata Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Padahal mereka manusia hanya diperintah menyembah Allah. Jadi nggak ada perintah Allah yang lain. Cuma satu, menyembah Allah. Wujudnya adalah beribadah kepada Allah. Dengan apa? Ikhlas mentaatinya. Jadi apa? Dalam rangka menjalankan agama kita beribadah. Syarat ibadah ini ikhlas karena Allah. Syarat ibadah adalah ikhlas karena Allah. Jadi apa? Betul derajat takwa itu hanya akan diberikan atau hanya akan diperoleh oleh orang-orang yang banyak dan rajin beribadah dengan ikhlas karena Allah. Ibadahnya apa dong? Ya, yang prioritas yang harus kita benahi ibadah itu adalah sholat. Kalau kita lihat tadi di surat 98 ayat 5 tadi. Kata Allah, dengan ikhlas mentaatinya semata-mata karena menjalankan agama, agar mereka melaksanakan sholat, menunaikan zakat. Item ibadah yang pertama kali ditempatkan oleh Allah adalah sholat. Terkait hablum minallah, baru zakat terkait hablum minannas. Berarti apa di sini? Kalau kita lihat, bentuk ibadah yang pertama kali untuk menyembah Allah, Allah letakkan adalah sholat. Berarti apa? Sholat ini prioritas. Ya, karena terkait hablum minallah. Kalau hablum minallah baik, pasti hablum minannas baik. Kalau hablum minallah rusak, hablum minannasnya pun akan rusak. Karena dia penentu, makanya Allah letakkan yang pertama kali adalah sholat. Karena sholat itu merupakan ibadah yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam agama. Sampai kata Rasulullah, as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Di hadis Rasul yang lain dikatakan, sholat itu pemisah antara keislaman dengan kesyirikan, ya, kekafiran dan kemunafikan. Jadi sholat itu pemisah antara apa? Ya, keislaman, kekafiran dan kemunafikan. Di hadis Rasul yang lain lagi dikatakan, sholat itu adalah amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah. Yang apabila sholatnya baik, maka amalan yang lain pun baik. Yang bila sholatnya rusak, maka amalan yang lain pun rusak. Tuh. Maka dikatakan sholat ini adalah amalan atau ibadah yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam agama. Dengan hadis-hadis tadi. Dan sholat itu ya adalah amalan yang diperintahkan khusus oleh Allah di dalam Al-Quran. Kita lihat firman Allah surat 2 ayat 43, 45 dan 110. Kemudian surat 4 ayat 103. Kemudian surat 11 ayat 114. Kemudian surat 17 ayat 78. Kemudian surat 22 ayat 78. Kita buka dulu surat 2 ayat 43, 45 dan 110. Yuk. Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang yang ruku. Di Al-Baqarah ayat 43. Kita perhatikan. Allah Ta'ala berfirman, dan laksanakanlah sholat. Ada akhiran lah yang berarti perintah. Tertulis dalam Al-Quran, maka itu hukumnya adalah wajib. Dan sholat itu memang adalah amalan yang wajib. Ya, karena memiliki kedudukan yang sangat tinggi dan penting di hadapan Allah, dalam agama. Buka lagi ayat 45.
Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah, Al-Baqarah 45, Allah Ta'ala mengatakan, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Allah dudukkan sholat sebagai penolong bagi manusia. Ya, salah satu pintu solusi yang mengundang pertolongan dalam setiap masalah itu adalah sholat. Di akhir ayat kata Allah, sungguh dan sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Jadi Allah mengatakan sholat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Orang yang khusyuk itu gimana? Orang yang ikhlas karena Allah. Karena tanpa keikhlasan orang nggak akan khusyuk. Ya, makanya Allah bilang sholat itu berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Gimana tuh beratnya? Kalau kita lihat fakta realnya, ya tar gitu. Akhirnya apa? Di penghujung waktu. Ketika sudah di penghujung waktu, maka apa? Dia tidak akan tumak ninah, nggak akan tenang. Terburu-buru. Kalau sudah terburu-buru, maka nggak akan bagus. Nah, ini indikasi orang yang tidak khusyuk, yang artinya tidak ikhlas karena Allah. Boro-boro untuk khusyuk. Tenang aja enggak. Bagaimana bisa khusyuk orang nggak tenang? Nah, ya. Berikut surat 2 ayat 110. Bismillahirrahmanirrahim. Dan laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Sungguh Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Baqarah 110. Allah mengatakan lagi, dan laksanakanlah sholat. Perintah lagi. Ya. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kata Allah. Bentuk kebaikan dalam konteks ayat ini adalah sholat. Jadi sholat itu adalah kebaikan untuk dirimu, kata Allah. Kenapa? Kita nggak sholat pun nggak akan mengurangi kemuliaan Allah. Ya, kita nggak sholat pun nggak akan mengurangi kerajaan Allah. Ya, saat kita tidak sholat, justru kita yang rugi. Allah nggak butuh kebaikan hambanya, tapi kita yang butuh kebaikan Allah. Jadi kata Allah di sini, segala kebaikan, segala, berarti kan itu apapun bentuk kebaikan, sekecil apapun bentukannya, di konteks ini semisal sholat ataupun zakat itu adalah kebaikan. Kata Allah, yang kamu kerjakan itu untuk dirimu. Kok untuk diri kita? Karena di surat 52 ayat 21 Allah Ta'ala mengatakan setiap orang terikat dengan apa yang kamu kerjakan. Dan balasan kebaikan adalah kebaikan. Ingat firman Allah, surat 52 ayat 21, 55, 60. Surat 52 dulu ayat 21. Dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga. Dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya. Nah, kata Allah, setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakan. Artinya apa? Apapun yang kita lakukan itu akan balik kepada kita si pelakunya. Kalau kita melakukan kebaikan, maka kebaikan itu untuk kita. Kalau kita melakukan keburukan, maka keburukan itu untuk kita. Sejujurnya setiap kita pengen dapat kebaikan. Maka apa? Lakukan kebaikan. Karena tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan juga. 55, 60. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan pula. Nah, tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan juga.
Kalau kita kembali ke Al-Baqarah 110 tadi kata Allah, dan segala kebaikan apapun ya, kebaikan yang kita kerjakan itu, sekecil apapun bentukannya, konteks dalam ayat ini konteksnya sholat dan zakat, yang kamu kerjakan untuk dirimu. Karena setiap kita terikat dengan apa yang kita kerjakan. Kita lakukan kebaikan, maka balasannya adalah kebaikan. Jadi kita lakukan sholat. Kita terikat dengan sholat itu, dan kita akan mendapatkan kebaikan dari sholat itu untuk kita sendiri. Lalu kata Allah lagi, ya pada surat Al-Baqarah 110 tadi, dikatakan lagi, kamu akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Ya, sungguh Allah Maha melihat apapun yang kamu kerjakan. Berarti apa? Allah tidak pernah tidur, Allah tidak pernah mengantuk, Allah tidak pernah lalai. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, kita terikat dengan apa yang kita kerjakan dan tetap akan peroleh ganjaran dengan kebaikan juga. Sebaliknya, sekecil apapun keburukan yang kita lakukan, kita terikat dengan keburukan itu dan kita akan mendapatkan balasan dari keburukan itu juga. Dan Allah Maha melihat apa yang kita kerjakan. Karena Allah terus-menerus mengurus makhluknya. Bulan yang lalu udah kita bahas. Nah, berarti apa? Dari beberapa ayat ini, pada surat 210 ini, Allah memerintahkan sholat sebagai bentuk kebaikan dalam rangka beribadah kepada Allah. Ayat yang lainnya cari sendiri. Nah, itulah beberapa ayat ya, di mana isinya adalah Allah perintahkan kita untuk sholat. Sholat yang diinginkan oleh Allah yang bagaimana? Kan itu pertanyaannya. Sholat yang diinginkan oleh Allah yang bagaimana? Sholat yang diinginkan oleh Allah itu adalah sholat yang tepat pada waktu. Ya, yang tepat pada waktunya. Kita bisa lihat firman Allah surat 23 ayat 1, 2 dan 9. Surat 23 ayat 1, 2 dan 9. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya, serta orang yang memelihara sholatnya. Surat 23, Allah Ta'ala mengatakan, qad aflahal mu'minun. Beruntunglah orang yang beriman. Kalau kita menanyakan, apa sih keberuntungannya? Jawabannya ada di ayat 10 dan 11. Mereka akan mewarisi surga Firdaus dan mereka kekal di dalamnya. Orang beriman macam apa yang akan mendapatkan keberuntungan itu? Terkait yang pertama tentang sholatnya di ayat 2. Yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Untuk bisa khusyuk berarti harus tenang. Untuk tenang berarti apa? Harus tepat waktu. Di ayat 9 kata Allah, serta orang-orang yang memelihara sholatnya. Sinonim daripada memelihara itu adalah menjaga sholatnya. Arti daripada menjaga adalah tepat pada waktunya. Hal ini diperjelas dalam hadis Rasulullah ketika Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Rasul menjawab, sholat pada waktunya. Lalu kata Abdullah bin Mas'ud, kemudian apalagi? Berbakti pada kedua orang tua. Kemudian apalagi? Jihad fisabilillah. Arti jihad tidak hanya perang fisik, tapi arti jihad pun perang melawan hawa nafsu untuk bisa melaksanakan sholat tepat pada waktunya, untuk bisa berbakti pada kedua orang tuanya. Basicnya jihad fisabilillah. Kasih bantu. Jadi apa tadi? Kata Rasulullah ketika Abdullah bin Mas'ud bertanya, amalan yang paling dicintai oleh Allah, sholat pada waktunya. Hadis ini bersinonim tadi, bersinergi
dengan surat Al-Mu'minun tadi ayat 1, 2, dan 9. Bahwa orang beriman yang beruntung itu ya, yang khusyuk dalam sholat. Untuk bisa khusyuk berarti tenang. Untuk bisa tenang berarti apa? Prepare waktunya bagus, tepat waktunya. Dan yang kedua, yang memelihara sholatnya, artinya menjaga waktunya. Artinya apa tuh? Benar-benar tepat waktunya. Ya, itu sholat yang diinginkan oleh Allah, yang tepat waktunya. Tepat waktu itu gimana? Dalam hadis kata Rasulullah, seutama-utama pekerjaan saat azan adalah menjawab azan. Seutama-utama pekerjaan selesai azan adalah mengerjakan sholat. Itu. Ya, tetapi diterjemahkan bahwa 15 menit setelah azan itu masih waktu, masih tepat waktu sholat. Karena mungkin kita kan lagi di toilet, lagi BAB, belum apa langsung sholat, kan tidak mungkin. Jadi 15 menit selesai azan, ya itu masih tepat waktu untuk sholat subuh, asar, dan maghrib. Sementara untuk sholat zuhur dan isya karena range waktunya lebih panjang, maka disepakati setengah jam setelah azan itu masih tepat waktu. Yang nggak boleh sejam, 2 jam, 3 jam. Itu nggak boleh. Main-main itu sudah. Ya, jadi sholat adalah satu amalan yang memiliki kedudukan yang sangat penting dan sangat tinggi dalam agama. Bahkan diperintahkan khusus oleh Allah dan merupakan amalan yang sangat dicintai oleh Allah dan sholat yang diinginkan oleh Allah yang tepat pada waktunya. Pertanyaannya sekarang, kalau sholat tepat pada waktunya merupakan amalan yang dicintai oleh Allah dan merupakan syarat seorang muslim untuk memperoleh keberuntungan dari Allah, wujudnya adalah surga Firdaus. Pertanyaannya sekarang, apa sih keutamaan sholat tepat waktu? Ini jadi motivasi bagi kita harus tahu. Keutamaan sholat tepat pada waktunya, yang pertama, diampuni dosa-dosanya. Coba, ya. Kita pahami sekarang, kita tidak sholat, tidak mengurangi kerajaan, kemuliaan, kemahaan Allah. Ya, tetapi saat kita tidak sholat, yang rugi adalah kita sendiri. Saat kita kerjakan itu sholat, itu merupakan kebaikan yang akan dibalas dengan kebaikan untuk kita, bukan untuk Allah. Saat kita kerjakan sholat ini tepat waktunya, maka kita akan mendapatkan bonus wujudnya diampuni dosa-dosa kita. Jadi kerjain sholat udah gugur kewajiban kita. Tetapi apa? Tidak mendapatkan apa-apa kecuali pahala sholat doang. Saat kita kerjakan tepat waktu, kita akan mendapatkan nilai plus ya, yaitu diampuni dosa-dosanya. Hal ini termuat dalam hadis Rasulullah riwayat Imam Ahmad. Kita perhatikan, Rasulullah bersabda, sesungguhnya, seorang hamba muslim jika menunaikan sholat dengan ikhlas karena Allah, maka dosa-dosanya akan berguguran seperti gugurnya daun-daun dari pohonnya. Kita lihat kata Allah, kata Rasulullah, sesungguhnya seorang hamba muslim, berarti dia orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, yang mengikat dirinya dengan aturan-aturan Allah, yang selalu menjadikan dirinya untuk bisa menjadi maunya Allah, yang selalu melakukan kebaikan ibadah itu ikhlas karena Allah. Itu muslim. Karena hati muslim kan berserah diri kepada Allah, pada syariat Allah. Kata Rasulullah, jika ia menunaikan sholat, lebih spesifik amalannya, dengan ikhlas karena Allah. Indikasi ikhlas itu tepat waktunya. Indikasi ikhlas itu tumakninah. Indikasi ikhlas itu tidak terburu-buru.
Sebaliknya, kalau orang yang tidak ikhlas, maka dia berat untuk ya. Ya, cirinya berat, tunda-tunda waktunya. Ciri lagi indikasi orang tidak ikhlas, kalaupun dia sholat, berdirinya dengan terpaksa. Kalau sudah terpaksa, berarti apa? Buru-buru, cepat-cepat. Dan gerakannya tidak akan tumakninah. Jadi kata tadi, ya, seorang hamba muslim, jika ia menunaikan sholat dengan ikhlas karena Allah, salah satu indikasi ikhlas tepat waktunya, maka dosa-dosanya berguguran seperti gugurnya daun-daun dari pohonnya. Masya Allah. Padahal kita tidak sholat aja Allah nggak rugi. Tetapi saat kita sholat tepat waktu, ya Allah berikan bonus. Allah gugurkan dosa-dosanya. Seperti gugurnya daun-daun dari pohonnya. Lalu keutamaan sholat pada waktunya yang kedua adalah diangkat derajatnya. Coba saat kita kerjakan nih sholat tepat waktu, Allah angkat derajat kita. Hal ini ya kita ingat firman Allah di surat 16 ayat 97. Coba ingat surat 16 ayat 97. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Nah, surat 16, surat apa itu? An-Nahl. Surat An-Nahl, ayat 97. Kita perhatikan. Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang mengerjakan kebajikan, sinonimnya amal soleh. Salah satu bentuknya adalah sholat tepat waktunya. Kata Allah, baik laki-laki maupun perempuan, syaratnya dalam keadaan beriman kepada Allah. Apa kata Allah? Maka pasti akan kami berikan mereka kehidupan yang baik. Coba. Allah menjanjikan dari kebaikan yang kita lakukan, dari amal soleh yang kita lakukan. Satu misal sholat tepat waktunya, kehidupan yang baik. Kalau Allah yang memberikan kehidupan yang baik itu pasti dunia dan akhirat. Karena Allah pemilik bumi dan langit. Ketika akhirat Allah berikan pasti diikuti dengan dunia. Nah, ya, hal ini dipertegas dalam hadis Rasulullah riwayat Imam Muslim. Kata Rasulullah, hendaknya engkau memperbanyak sujud. Karena engkau tidaklah sujud kepada Allah dengan sekali sujud saja, melainkan Allah akan meninggikan derajatmu dan akan menghapuskan satu kesalahan dengan sebab sujud itu. Tadi di surat 16 ayat 97 Allah jadikan kehidupan yang baik. Kalau Allah menjadikan kehidupan yang baik, pasti itu dunia dan akhirat. Dunia bentuknya adalah kemuliaan hidup. Indikasi kemuliaan hidup adalah memiliki derajat dan harga diri yang baik, walau dia kurang dari harta. Karena dengan iman dan amal soleh, maka akan naik derajat seseorang. Begitu banyak orang yang berlimpah ruah dengan harta, tetapi ya karena dia jauh dari Allah, dia pun tidak memiliki martabat hidup yang baik di dunia. Ya,
Di dalam hadis ini kita perhatikan, kata Rasulullah, hendaknya engkau memperbanyak sujud. Sekarang perhatikan, memperbanyak beda dengan memperlama sujud. Ya, kalau memperlama sujud berarti sujudnya dilamain. Ya, di dalam lamanya sujud tidak hanya mengucapkan bacaan saat sujud, tapi juga ditambah dengan doa-doa. Karena dalam hadis kata Rasulullah, aku senang ketika aku meminta kepada Allah, aku sedang tersungkur di hadapannya. Berarti berdoa. Doanya pakai bahasa Arab atau bahasa Indonesia. Bahasa apapun boleh. Karena Allah Maha tahu. Cuma diucapkan di dalam hati. Jangan dilafazkan. Karena kalau dilafazkan itu masuk kategori penambahan bacaan dalam sholat. Itu kalau maknanya memperlama sujud. Ini hadisnya memperbanyak sujud. Berarti apa? Banyakin sujud. Kalau banyakin sujud berarti sujudnya tidak hanya sholat wajib. Tetapi juga ditambah dengan sholat sunnah. Sunnahnya apa saja? Dalam hadis kata Rasulullah, seutama-utama sholat, selesai sholat wajib adalah sholat tahajud. Seutama-utama sholat setelah sholat wajib adalah sholat tahajud. Walau cuma 2 rakaat tahajud, 1 witir, ini sudah utama. Ya. Lalu sholat yang kedua adalah sholat sunnah rawatib. Yang dari Aisyah radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, barang siapa yang mengerjakan sholat wajib dalam kurung bukan sunnah 12 rakaat tiap hari, maka Allah akan membangunkan rumah untuknya di syurga. Berarti apa ini? Ya, derajat di akhirat. 12 rakaat itu ada di 2 rakaat sebelum subuh. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya. Ada di hadis Rasul yang lain, 4 rakaat sesudah zuhur. Keutamaannya Allah haramkan api neraka untuk menyentuh jasadnya. Kemuliaan akhirat lagi. Lalu salat sunnah berikutnya lagi, duha. Ya, sampai kata Rasulullah dalam hadisnya, jangan kau keluar rumah sebelum mengerjakan sholat duha walau 2 rakaat. Ada kata walau, seolah-olah mengikat walau dengan deadline terendah. Seolah-olah mengikat. Tapi ketika tidak memungkinkan, abaikan. Jangan dipaksakan, diharuskan. Karena duha adalah sunnah. Tetapi kalau semuanya memungkinkan, jangan pernah ditinggalkan. Dan Rasul pun tidak pernah meninggalkan. Dan beliau wasiatkan pada Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, kekasihku Rasulullah berwasiat kepadaku dan tidak akan aku tinggalkan sampai aku meninggal. 1, ya, sholat duha. Enggak dibilang rakaatnya, dibilang sholat duha. Yang kedua, puasa 3 hari tiap bulan. Yang ketiga, tidur dalam keadaan sudah mengerjakan sholat witir. Wasiat Rasulullah kepada Abu Hurairah. Yang kata Abu Hurairah, tidak akan aku tinggalkan sampai aku meninggal. Salah satunya adalah sholat duha tadi. Berarti apa? Kita kembali ke hadis tadi. Hendaknya engkau memperbanyak sujud. Artinya sujud yang dibanyakkan tidak hanya pada sholat wajib, tapi terdapat juga dalam sholat-sholat sunnah yang dicontohkan Rasulullah. Ini kita bahas tahajud, rawatib, dan duha. Karena, kata Rasulullah, engkau tidaklah sujud kepada Allah 1 kali aja, ya, melainkan Allah angkat derajatmu dan Allah gugurkan 1 kesalahan dengan sebab sujud itu. Sekarang kita bayangkan sholat subuh 2 rakaat, sujudnya kan 4.
Berarti 4 derajat Allah naikkan, 4 kesalahan Allah gugurkan. Tambah lagi dong, qobliyahnya 2 rakaat, berarti 4 sujud lagi. Berarti apa? Naik pada subuh saja Allah tinggikan 8 derajat, Allah gugurkan 8 kesalahan. Pada zuhur qobliyahnya 4 kali 2, berarti berapa? 8. Zuhurnya 8, ya 16. Lalu apa? Ba'diyahnya 2, dengan sujudnya 4, berarti 20 sujud. Kalau kita mau hitung-hitungan, sudah 20 derajat Allah tinggikan, 20 kesalahan Allah gugurkan. Bagaimana tidak enak? Bagaimana tidak mulia hidup kita? Dengan sholat Allah bersihkan kesalahan kita. Allah angkat derajat kita. Walau kita kurang harta, tetapi Allah yang angkat derajat kita, mulia dunia dan akhirat. Ketiga, keutamaan sholat pada waktunya yang ketiga adalah didoakan oleh malaikat. Coba, setiap kita pasti minta kepada Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah aku kehidupan dunia yang baik. Wafil akhirati hasanah, kehidupan akhirat yang baik. Wakina azabannar, dan jauhkanlah aku dari siksa api neraka. Dari doa itu salah satu kita minta wafil akhirati hasanah, kehidupan akhirat yang baik, artinya surga, tempat kembali kita. Itu doa kita. Doa kita ini akan lebih berpotensi real dengan apa? Disuplai lagi, disokong lagi oleh doa-doa malaikat. Nah, saat kita sholat tepat pada waktu, kita mendapatkan doa-doa dari malaikat itu. Dalam hadis riwayat muttafaqun alaih, berarti disepakati oleh 4 ulama mazhab. Kata Rasulullah, jika ia sudah memasuki masjid, kan wudhunya di rumah, jalan cukup masuk masjid, belum sholat, masuk masjid sudah terhitung dalam keadaan sholat, kan belum sholat, karena innamal a'malu binniyat, niatnya mau sholat, itu terhitung dalam sholat. Kemudian dia sholat dan tertahan oleh sholatnya. Arti tertahan itu kan gak mungkin orang ini pergi keluar masjid sebelum dia salam. Kan nunggu salam dulu. Lalu apalagi bisa jadi setelah salam dia berzikir dan ada pingin sholat sunnah. Artinya tertahan lagi oleh sholatnya. Oleh sholat sunnah. Maka kata Rasulullah, malaikat akan terus mendoakannya dengan lafaz, ya Allah rahmatilah dia, ya Allah ampunilah dia, ya Allah terimalah tobatnya. Doa ini terus berlangsung, ya, sampai selama ia tidak menyakiti orang lain dengan lisannya atau perbuatannya, dan ia tidak berhadas. Berarti apa? Masuk masjid sudah terhitung dalam keadaan sholat. Sudah mulai mengalir tuh pahalanya. Lalu dia sholat, tertahan oleh sholatnya. Kemudian dia sholat sunnah, tertahan oleh sholatnya. Ya. Maka selagi mulutnya tidak menyakiti orang di sekitarnya, atau perbuatannya, atau dia tidak berhadas, kentut misalnya, maka malaikat itu terus mendoakannya dengan lafaz tadi, ya Allah, rahmatilah dia, ya Allah ampunilah dia, ya Allah terimalah tobatnya, sampai orang ini keluar dari masjidnya. Pertanyaannya, itu kan ke masjid, berarti laki-laki dong. Bagaimana untuk kita perempuan? Untuk perempuan kan sholat utamanya di dalam rumah. Berarti rumah bagi perempuan adalah masjid. Maka berlaku ini juga. Jadi saat kita sholat, kita zikir, kita sholat sunnah lagi. Selagi mulut tidak menyakiti orang lain, fisik tidak menyakiti orang lain, dan kita tidak berhadas, malaikat terus mendoakan kita. Sampai kita sendiri yang meninggalkan sholat itu. Kurang enak gimana, Bu? Coba.
Saat sholat saja kita didoakan oleh malaikat. Ya, mendapat doa-doa apa? Support doa dari yang lain. Berpotensi besar akhirnya doa kita pun dikabulkan oleh Allah. Yang terakhir, keutamaan sholat pada waktunya yang terakhir adalah mendapat balasan surga. Coba, mendapat balasan surga. Dalam hadis riwayat Abu Daud dari Abu Qutadah, Rasulullah bersabda, Allah Ta'ala berfirman. Berarti hadis qudsi, firman Allah yang tidak tertulis dalam Al-Quran. Kata Rasulullah, Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya aku mewajibkan umatmu sholat 5 waktu. Aku di sini Allah. Mewajibkan umatmu, berarti umatnya Rasulullah, untuk sholat 5 waktu. Koma. Lalu kata Allah, dan aku berjanji bahwa barang siapa yang menjaga waktu-waktunya, berarti tepat waktunya, pasti kata Allah, aku akan memasukkannya ke dalam syurga. Koma. Dan barang siapa yang tidak menjaga waktu-waktunya, maka dia tidak akan pernah mendapatkan apa-apa yang aku janjikan. Titik. Jadi kata Rasulullah, Allah Ta'ala berfirman, barang siapa ya yang menjaga waktu-waktunya, berarti itu tepat waktunya, ya, menunggu salatnya. Gimana itu? Dari Bilal bin Rabah dikatakan, aku malu ketika aku masuk masjid untuk azan, kulihat Rasulullah sudah di atas sajadah. Berarti apa? Nungguin waktu sholat sebagai indikasi menjaga waktunya agar enggak telat. Kita mah nggak bisa sibuk kita. Rasulullah lebih sibuk dari kita. Rasul saja menjaga waktu. Janji Allah apa? Pasti aku memasukkannya ke dalam syurga. Tetapi kata Allah, barang siapa yang tidak menjaga waktu-waktunya. Artinya apa? Sholat sih sholat, tapi mulurnya jauh dari kriteria kita omongin tadi. Allah mengatakan, maka dia tidak akan mendapatkan apapun yang aku janjikan. Berarti enggak mendapatkan janji untuk dimasukkan ke dalam syurga. Tapi dengan sholat tepat waktunya, kita mendapatkan janji Allah untuk dimasukkan ke dalam syurga. Walau setiap kita pasti masuk surga, mandi cuci dulu di neraka. Tetapi kita mendapatkan tiket dari Allah. Tiket ini kan susah, ordernya itu pakai waiting list yang lama. Dan perlombaan sholat pada waktunya ini gak hanya kita, semua orang pun berlomba. Makanya Allah bilang, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah. Karena semua orang berlomba. Ya, dalam fastabiqul khairat, salah satunya adalah sholat tepat waktunya. Kenapa? Karena dengan pada waktunya, salah satu kita akan mendapatkan janji Allah. Dimasukkan ke dalam syurga. Nah, itulah keutamaan sholat pada waktu. Yang mau tidak mau, bismillah. Kita niatkan dan kita usahakan maksimal untuk bisa melakukannya. Bisa atau tidak tergantung kita sendiri, bukan orang lain. Karena di surat 13 ayat 2 ayat 11 kata Allah, Allah tidak akan mengubah keadaan satu kaum sebelum mereka sendiri yang mengubah keadaan mereka sendiri. Berarti bisa atau tidak tergantung kita sendiri, bukan tergantung orang lain. Yang tahu kita adalah kita sendiri. Yang tahu nafsu kita adalah kita sendiri. Maka apa? Mainkan fungsi kita sebagai khalifah untuk apa? Tundukkan tuh hawa nafsu. Dengan apa kita menundukkannya? Bukan dengan senjata, tetapi dengan ilmu. Ilmu yang akan menjaga kita. Maka teruslah
cari ilmu, dengan ilmu itu jadikan diri kita, jadikan senjata terbaik untuk menjadi khalifah terbaik yang tugas utamanya menundukkan nafsu kita untuk menjadi nafsu yang dirahmati oleh Allah, untuk mendapatkan semua keutamaan-keutamaan yang dijanjikan oleh Allah. Nah, mudah-mudahan pelajaran kita hari ini menjadi satu charger terbaik buat kita. Untuk kedepannya harus lebih baik. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita sudahi dengan istighfar. Astagfirullahaladzim. Allahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Lebih kurang barakallahu fikum hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.